Kasus lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini benar-benar berubah jadi bola panas nasional. Yang awalnya cuma dianggap polemik penilaian lomba pelajar, sekarang malah menyeret karir, reputasi, sampai kehidupan pribadi banyak orang. Dan dari semua nama yang terseret, satu sosok paling jadi sasaran amarah publik adalah MC acara tersebut, Shindy Lutfiana. Satu kalimat yang terlontar saat siaran berlangsung diduga jadi titik awal semuanya berubah total. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Kalimat itu sekarang viral di mana-mana. Netizen menganggap ucapan tersebut terkesan meremehkan keberatan peserta dari SMAN 1 Pontianak, yang saat itu memprotes keputusan juri terkait pengurangan nilai. Bukannya meredakan situasi, publik justru menilai sang MC malah seperti membela pihak juri. Kita menuju soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Dan sejak saat itu, hidup Shindy diduga langsung jungkir balik. Nama yang sebelumnya hanya dikenal di lingkup lokal Kalimantan Barat mendadak jadi bahan pembicaraan nasional. Akun media sosialnya diserbu komentar, profesi lamanya dibongkar. Bahkan sampai muncul seruan boikot terhadap dirinya yang bikin situasi makin panas. Netizen kemudian mengetahui kalau Shindy ternyata lebih sering dikenal sebagai MC wedding dibanding pembawa acara formal, pendidikan, atau lomba akademik. Narasi MC wedding jadi MC cerdas cermat langsung ramai di media sosial. Komentar-komentar pedas bermunculan. Ada yang mempertanyakan profesionalismenya. Ada juga yang menilai seorang MC seharusnya bisa tetap netral dalam situasi panas. Karena dalam forum seperti lomba kompetitif, posisi MC dianggap bukan sekadar pembaca acara, tapi juga penjaga suasana agar tetap kondusif. Di tengah tekanan besar itu, Shindy akhirnya buka suara. Ia menyampaikan permintaan maaf lewat tulisan di Instagram. Shindy mengaku menyesali ucapannya dan sadar kalimat tersebut melukai banyak pihak. Ia juga mengatakan, kejadian itu menjadi pelajaran besar agar lebih berhati-hati memilih kata di ruang publik. Tapi, ternyata klarifikasi tertulis itu belum cukup meredam kemarahan netizen. Justru banyak yang menuntut Shindy membuat video klarifikasi langsung. Mereka merasa permintaan maaf dalam bentuk tulisan dianggap terlalu formal dan kurang menunjukkan empati. Tekanan sosial terhadap Shindy pun makin besar. Bahkan dalam curhat emosional di TikTok, ia mengaku mulai kehilangan pekerjaan satu persatu. Shindy mengatakan seruan boikot yang ramai di media sosial ternyata berdampak nyata terhadap karirnya sebagai MC. Ia bahkan mengaku sedih karena ada rekan sesama profesi yang dianggap ikut menjatuhkan dirinya di tengah situasi sulit. Dan polemik ini makin menjadi setelah sebuah vendor catering mengumumkan pemutusan hubungan kerja dengan dirinya. Di titik ini, publik mulai terbelah dua. Sebagian merasa hukuman sosial yang diterima Shindy sudah terlalu berat, tapi sebagian lain menganggap ini adalah konsekuensi dari ucapan yang dianggap tidak profesional dalam acara nasional. Namun bukan cuma MC yang jadi sasaran publik. Dua juri dalam lomba tersebut juga ikut dihujani kritik besar-besaran. Nama pertama adalah Diastasita Widyabudi, yang menjadi sorotan karena dianggap memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang dinilai mirip oleh publik. Potongan video yang memperlihatkan perbedaan penilaian itu langsung viral dan memicu tuduhan ketidakobjektifan. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.
Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus -5 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Mana? B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Sementara nama kedua yang paling ramai dibahas adalah Indri Wahyuni. Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Situasi makin panas setelah muncul tangkapan layar status WhatsApp yang diduga miliknya tersebar di media sosial. Salah satu tulisan yang paling ramai dibahas berbunyi, "They deserve the win." Ada juga status lain yang dianggap bernada menyindir publik dan sekolah tertentu. Bahkan muncul tulisan soal LHKPN yang membuat netizen makin ramai membicarakan dirinya. Meski sampai sekarang belum ada kepastian apakah status itu benar miliknya atau bukan. Tangkapan layar tersebut sudah telanjur viral kemana-mana. Dan dari sini, polemik mulai masuk ke wilayah yang jauh lebih personal. Netizen mulai membongkar data harta kekayaan dua juri melalui laporan LHKPN yang memang bersifat publik. Nilai kekayaan mereka ramai diperbincangkan, dijadikan bahan sindiran, bahkan dijadikan amunisi untuk menyerang secara pribadi. Di tengah tekanan yang terus membesar, MPR RI akhirnya buka suara. Mereka menyampaikan permintaan maaf resmi kepada publik dan mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan lomba. Sebagai langkah awal, MC dan juri yang terlibat pun dinonaktifkan sementara. MPR juga berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian dan mekanisme lomba agar lebih transparan. Tapi masalah ternyata belum selesai. Kasus ini sekarang bahkan sudah masuk ke ranah hukum. Advokat David Tobing resmi menggugat dua juri dan MIK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu menggunakan dasar dugaan perbuatan melawan hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan sportivitas dalam kompetisi. Sementara itu, di tengah panasnya kontroversi, satu nama justru mendapat simpati besar dari publik. Dia adalah Josefa Alexander, peserta dari Risman 1 Pontianak yang dianggap paling vokal, menyuarakan keberatan terhadap keputusan juri. Keberaniannya mempertanyakan ketidakadilan membuat banyak orang memberikan dukungan. Bahkan Josefa kini mendapat tawaran beasiswa kuliah gratis ke Cina dari anggota DPR MPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Tak hanya itu, ia juga dijanjikan peluang kerja di perusahaan multinasional setelah lulus nanti. Josefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Josefa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Josefa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Dan sekarang, kasus Lomba Cerdas Cermat MPR Kalbar 2026 bukan lagi cuma soal lomba cerdas cermat. Kasus ini berubah jadi pembahasan nasional tentang profesionalisme, etika penyelenggaraan pendidikan, kekuatan viral media sosial, sampai dampak besar cancel culture terhadap kehidupan seseorang. Karena di era digital hari ini, satu potongan video, satu kalimat, bahkan satu ekspresi bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan jam.